Saat ini saya ingin sampaikan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya mulai bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Karena buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sekalipun saat ini masa pandemi, itu dalam sekejap ya, Tuhan bisa membalikan keadaan ya. Tuhan bisa membuat pandemi ini lenyap dalam sekejap. Buat Tuhan tidak hal-hal yang sangat sukar untuk Tuhan lakukan hal itu. Demikian juga dalam persoalan yang saudara hadapi saat-saat ini dalam menghadapi pandemi. Kita saat ini menghadapi pandemi, otomatis banyak hal. Kita itu yang pertama, kita itu gak bisa bebas ya. Sampai dengan saat ini saya itu takut naik pesawat. Ya, wah naik pesawat nanti kumpul sama orang-orang dan sebagainya. Saya takut untuk naik kereta api. Ya, nanti bagaimana. Jadi kita tuh terbatas, ada perasaan takut, ada perasaan indah dan sebagainya. Nah, tapi kalau namanya Purim, ya itu seperti bangsa Yahudi pada masa zamannya Ahasveros. Sebab begini saudara, orang Yahudi itu waktu itu dijajah oleh Nebukadnezar. Dari Nebukadnezar langsung masuk ke dalam orang Persia dan Media dan dikuasai oleh Ahasveros. Dan mereka ini semua menjadi tawanan ya. Mereka termasuk orang Yahudi itu orang yang tawanan pada saat di Purisusan itu. Dan pas saat itu kita tahu Ratu Vasti itu dia tidak mau memenuhi panggilan raja. Akhirnya kan kita semua tahu dia dicopot kedudukannya dan Esther menjadi ratu. Ini persoalan yang kita sudah baca di dalam kitab Esther. Nah, sekarang hari ini kita persiapan Purim, persiapan Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan baik buat kita maupun buat bangsa kita ya. Saya yakin semua itu diatur Tuhan. Kok bisa Heri itu tiba-tiba ngomong perkara Purim ya. Lalu saya juga nggak punya pemikiran mau menyampaikan masalah Purim. Lalu di sini Tuhan banyak bicara dalam relatif singkat untuk masalah Purim. Dan Tuhan katakan persiapkan. Kalau Tuhan katakan begitu pasti ada sesuatu. Bukan sekedar untuk orang Tegal ya. Pasti Tuhan punya rencana buat Indonesia. Amin. Jadi kita siapkan diri baik-baik. Persiapan apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu hal yang Tuhan bicara tadi mengenai masalah belajar menantikan Tuhan. Ya, ini persiapannya adalah belajar menantikan Tuhan untuk mencapai saudara dan saya bisa masuk dalam Purim, ya, masuk di dalam yang namanya pembalikan keadaan. Itu harus menantikan Tuhan. Tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh berlambat-lambat. Ya, harus melakukan di dalam ketepatan. Nah, ini persiapan bagaimana saudara dan saya dan Indonesia bisa mencapai yang namanya Purim, mencapai pembalikan keadaan, yaitu kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pendoa syafaat harus mengerti yang dinamakan belajar menantikan Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menantikan Tuhan? Kita tahu bahwa menanti itu adalah sesuatu yang paling tidak enak ya. Demikian juga kalau kita nantikan, itu juga hati kita nggak enak. Contoh misalnya, saya yakin terutama Pak Iskandar, kalau misalnya sudah jam 6:30 kurang 5 menit misalnya, saya tidak datang misalnya, saya yakin Pak Iskandar akan katakan, Bu Nani kok gak datang-datang, otomatis terus apa yang dilakukan? Puji Tuhan sekarang itu ada WA, pasti Bu sudah sampai mana? Pasti ya, pasti, karena saya pernah mengalami akan hal itu. Pak Iskandar sebelumnya ngomong, Bu jangan lupa ya tanggal 22
saya sebetulnya lupa. Nggak ngeliat jadwal. Oh, tanggal 22 ya, saya lihat jadwal. Oh iya. Terus saya katakan, ya Pak, siap. Nah, setelah itu saya kan banyak persiapan buat pelayanan di sini. Nah, dinanti-nantikan juga nggak enak, menanti-nantikan juga nggak enak, betul nggak? Ya, kita sungguh sangat nggak enak. Saya pernah mengalami suatu peristiwa ya, suatu keadaan di mana saya itu sedang di tempat suatu restoran yang cukup besar ya, cukup bukan warung lah, cukup besar dan cukup rasanya yang makan tidak terlalu banyak ya. Lalu saya pesan beberapa masakan, saya tunggu saudara, seharusnya tuh pikir saya kalau masakan ini tuh nggak terlalu lama gitu, sejam saudara, nggak datang ya. Lama-lama tuh saya bilang, ini kok lama banget ya, sampai sejam setengah nggak datang. Mulailah karena perut sudah lapar, menunggu ini, saya terus ngomong, coba sih ditanyakan ke dapur lagi, ini bahannya ada enggak gitu, apa mesti kudu beli di supermarket dulu atau gimana, masakan 1,5 jam kok tidak datang. Saya tidak sabar ya. Jadi akhirnya gini, sudah batal saja, saya bilang, kita bisa cari di restoran lain. Saya gak sabar saudara di dalam hal menanti akan pesanan saya ya. Nah, seringkali kita itu gak sabar karena apa? Bosan, menanti itu bosan. Tetapi hari ini dikatakan, kalau engkau mau masuk di dalam Purim ya, kalau engkau mau mengalami yang dinamakan pembalikan keadaan, Tuhan katakan kamu harus belajar di dalam ketepatan, belajar menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 40 ayat 31 ya. Benar-benar Tuhan luar biasa. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru ya. Memang menanti itu tidak enak, tetapi kalau saudara mau menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang mengebu-ngebu, tidak dengan hati yang marah, tidak dengan hati yang tidak sabar, itu kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Kalau saya itu tadi mengatakan bahwa saya memesan makanan, saya menanti-nantikan, lama-lama perut saya lapar, tambah lapar. Begitu makanan datang, saya makan dengan lahap. Betul? Ya. Dan saya bisa menikmati. Dan begitu saya menikmati, saya akan mendapat kekuatan baru. Tidak saya keluar dari restoran itu dan dengan perut kosong, dengan marah-marah, kekuatannya berkurang ya. Tidak ada kekuatan baru. Ini yang dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan raja wali itu punya sesuatu kekuatan di sayapnya ya. Kalau dia tahu banyak musuh-musuh yang ada, musuhnya itu apa? Burung yang dinamakan burung gagak, itu burung yang paling dia yang selalu ingin untuk menghalangi apa yang diinginkan oleh Raja Wali. Nah, Raja Wali ini tahu begitu dia nyamber akan mangsanya, dicengkeram dengan kakinya ya. Begitu disambar, diambil dengan kakinya, dia kuat-kuat ya. Nah, gagak ngejar. Dia gak ngomong gini, awas kamu ya, kamu tak cakar. Nanti begitu cakarnya dibuka ya, ikannya hilang kan, ikannya akan jatuh. Kalau dia, aku akan patuk kamu. Nah, dengan dipatuk belum apa-apa, ikannya bisa diambil sama
si gagak. Tapi dia kata dengan kekuatan sayapnya dia naik terus ke tempat yang lebih tinggi. Naik lebih tinggi, gagaknya tidak bisa mengikuti akan ketinggian daripada Raja Wali. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bisa menghadapi, kita harus bisa mengatasi akan segala sesuatu. Pandemi saat ini, masalah ekonomi saat ini, masalah kekuatan kesehatan, masalah apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, dan pemerintah, dan juga akan bangsa kita yang saat ini hadapi. Yang Tuhan mau katakan adalah, ayo hadapi semuanya itu dengan sayap Raja Wali. Nah, sekarang ada beberapa poin ya, bagaimana kita yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu harusnya bagaimana. Yang pertama, harus mempunyai hati yang teguh dan kuat. Nah, orang kalau menanti itu tidak boleh goyah ya, tidak boleh bosan ya, tidak boleh tidak sabar. Yang Tuhan mau adalah harus mempunyai hati yang teguh dan kuat. Mempunyai hati teguh dan kuat, tidak goyang seperti pilar ya, tidak goyang. Dihadapi apapun tidak akan goyang. Aku tetap akan menanti. Jangan-jangan gak datang, tidak apa-apa. Jangan-jangan kamu pesan makanan, nanti tiba-tiba orangnya datang mengatakan, Bu maaf Bu, sudah sejam setengah, maaf Bu ini masakannya habis atau gimana. Mungkin juga, mungkin bisa begini, mungkin bisa begini. Tetapi belajar katakan, orang harus mempunyai hati yang teguh dan kuat, percaya penuh, menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 ya. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 14 ya. Mazmur 27 ayat 14 itu sekali lagi saya katakan, menanti itu tidak enak, tapi Tuhan katakan kamu dalam menanti ya, hatimu harus kuat, hatimu harus teguh ya. Ada kekuatan dan keteguhan. Salah satu contoh adalah pengalaman Esther ya. Biar Purim itu selalu bicara tentang Esther ya, karena hanya satu-satunya kata-kata Purim itu di dalam kitab Esther adanya. Pengalaman Esther saat menghadapi Haman. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa orang Yahudi ada dalam tawanan daripada Raja Ahasveros, Media dan Persia. Lalu dikatakan Haman ini sakit hati sama Mordekai kan ceritanya, karena Mordekai satu-satunya tidak mau hormat sama dia, tidak mau nyembah sama dia. Dia sombong banget gitu. Nah, lalu dia katakan, aku kalau sekedar membunuh Mordekai, kecil, aku mau bunuh seluruh bangsanya Mordekai. Nah, akhirnya dia melakukan sesuatu cara yang licik dan dia menghadap raja, dikatakan, raja, aku mau memberikan sekian dolar, sekian talenta, sekian rupiah, maupun dikatakan sekian emas yang sekian kilo dan sebagainya, untuk supaya membinasakan orang Yahudi. Raja oke-oke aja karena dia adalah memang tangan kanannya ya. Kita akan baca sama-sama di sini dikatakan Esther 3 ayat yang ke-10. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadeta, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kita loncat ke ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah suatu surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya.
Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Ayat 13. Surat-surat itu dikirimnya dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat di segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bayangkan saudara, ini benar-benar masalah yang tidak kecil ya. Mau dibunuh semuanya, yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Sudah dibunuh, dirampas. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Saudara, ini yang dihadapi orang Yahudi. Kematian di depan. Rasanya begini saudara, itu keputusan, itu pengumuman. Kalau yang namanya surat yang sudah dicap dengan meterai raja, itu tidak bisa diganggu gugat. Kita bersyukur negara kita itu adalah negara republik ya. Segala sesuatu kalau misalnya keputusan, saudara lihat, semua keputusan ya, semua undang-undang keputusan yang diberikan selalu bawahnya dikatakan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan suatu perbaikan. Jadi artinya masih ada jalan untuk suatu saat diperbaiki peraturan itu, untuk suatu saat bisa dicabut peraturan itu ya. Tetapi kalau yang namanya zaman Raja Media dan Persia, itu begitu sudah dicap raja, teken mati saudara. Sudah tidak ada jalan keluar ya. Ini berat banget. Dan itu yang dihadapi oleh orang Yahudi. Mau lari kemana? Mereka orang tawanan. Apa mau kembali ke Israel, ke tanah Kanaan lagi? Kalau tetap di situ mati. Tanggalnya sudah ditentukan, bulannya sudah ditentukan. Jadi sebetulnya mereka itu menghadapi masalah yang amat sangat berat. Amat sangat berat. Nah, saat ini kita pun banyak menghadapi perkara-perkara yang seperti itu. Kita harus mengambil suatu langkah, kita harus mengambil suatu keputusan apa yang harus kita lakukan. Demikian juga saat ini kita ini banyak menghadapi. Tidak pernah diprediksi ternyata banjir di Jakarta seperti itu. Tiba-tiba ya. Mau tidak mau, kita tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Nah, seringkali untuk negara kita juga menghadapi hal yang sama. Kita sebagai penduduk Indonesia juga menghadapi yang sama. Kadang-kadang gak bisa berkutik apa yang harus dilakukan. Demikian juga problem yang kita hadapi kadang-kadang, aduh sudah deadlock ini, sudah mati aku mati. Tapi Tuhan katakan, nak, menanti-nantikan Tuhan, kamu akan kuat ya. Nantikan Tuhan, nanti kamu kuat. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya itu dengarkan khotbahnya Pak Yusak. Pak Yusak tuh kalau khotbah itu enteng-enteng tapi bagus lah. Sayanya suka dikuatkan dengan banyak khotbahnya dia. Nah, dalam khotbah itu dia cerita pada waktu dia sedang dibiak. Waktu itu dia jadi dokter gigi dan dia harus bukan koas ya, tapi memang ikatan dinas yang harus dia dibiak selama berapa tahun. Nah, pada waktu itu dia harus ke Serui itu suatu pulau kecil di dekat Biak, dan untuk ke sana itu dia harus naik perahu kecil, tidak perahu motor, perahu kecil yang masih dipakai ini, kalau tidak salah ada motornya, cuman kecil sekali ya. Jalannya itu bukan laut besar, tapi seperti laut yang agak kecil, tapi dari Pulau Biak itu menuju ke Pulau Serui. Nah,
Dia membawa 2 orang Irian yang pelaut lah. Jadi sudah benar-benar ini pelaut yang luar biasa ya, yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Dan kita tahu kalau orang Irian itu hampir 80-90% orang Kristen lah ya. Nah sekarang mereka jadi bertiga ya. Bawanya hanya makanan dan banyak buah kelapa ya. Ternyata badai luar biasa. Badai luar biasa, air masuk dikeluarkan lagi, air masuk dikeluarkan lagi, akhirnya mesinnya mati ya. Mesin dari perahu itu mati, terapung-apunglah di jalan. Nah 2 orang ini mengatakan begini, Pak kita mati. Pak Yusak kan orangnya nyantai. Ya mati ya sudah. Kamu udah percaya Yesus belum? Sudah ya, kalau mati nanti kita bareng-bareng ke surga gitu. Ya buat mereka berdua takut mati gitu loh. Walaupun tahu kalau mati masuk surga, tapi takut mati. Pak gimana, saya masih punya keluarga. Ya saya juga punya keluarga, kata Pak Yusak. Dia jadi gimana Pak? Ya sudahlah, kamu sudah usaha, tidak mungkin bisa. Ya sudah, tidur saja karena ini malam udah malam itu saudara. 2 orang ini pikir, ini Pak dokter gimana sih gitu. Sudah kamu gak mau tidur, sudah saya tidur, kata Pak Yusak ya. Pak saya gak bisa tidur. Ya sudah, terus kamu mau apa? Kalau nggak bisa tidur mau apa? Kata Pak Yusak. Ya kita mesti cari jalan keluar. Sekarang saya mau tanya jalan keluarnya gimana? Kamu lihat kanan tidak tahu, hitam, depan hitam, samping kiri hitam, belakang hitam. Kamu bisa lihat apa? Oh nggak kelihatan apa-apa. Semuanya gelap. Sekarang kamu mau apa? Ya Bapak gimana sembahyang tak gimana? Kan dia juga tahu dia orang Kristen. Ya kamu sembahyang juga, saya sembahyang. Tapi kan kita sudah nggak bisa apa-apa. Wes nyerah aja, nyerah ya. Sambil menantikan pertolongan Tuhan. Nah pertolongan Tuhannya bagaimana Pak? Ya nggak tahu, kata Pak Yusak. Tapi percayalah, Tuhan itu akan menolong. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kata Pak Yusak. Pikirnya orang ini ngomong sama Pak Yusak gak ada habisnya. Pak Yusak tidur aja udah. Ditinggal itu orang tua. Ya Pak Yusak gak tahu itu mereka itu tidur atau tidak ya. Sampai kira-kira jam 5 pagi ini, sudah pagi, sudah mulai terang kan. Pak Yusak bangun, tanya, ini jam berapa? Jam 5. Jam 5 Pak. Kamu gak tidur? Enggak Pak. Kenapa? Gak bisa tidur, katanya gitu. Terus? Ya gini kan sudah terang gitu. Ya. Terus gimana? Ya saya gak tahu Pak apa yang harus kita lakukan. Lalu akhirnya Pak Yusak ngomong, itu kok kelihatannya ada pulau sih di situ, kayak ada pantai gitu. Terus orangnya lihat, seolah-olah Tuhan tuh bukakan matanya. Iya Pak, pantai Pak, itu Pak. Ya iya, udah dayung ke sana, kata Pak Yusak. Aduh Pak, betul Pak, itu pantai Pak. Saudara, tidak lama kirang lebih 50 meter itu sudah Pak sampai pantai. Dan saudara tahu, pantai itu adalah pantai di mana Pak Yusak memang mau ke daerah Serui itu. Jadi sudah sampai di pantai Serui. Dia bilang, Pak kok ajaib ya Pak. Lah ya Tuhan kita itu ya begitu. Makanya kamu gak bisa tidur. Jadi kan nanti bisa sakit. Santai saja. Percaya. Kalau kamu menantikan Tuhan, kau akan dapat kekuatan baru. Kalau kau menantikan Tuhan, sudah pasrah aja. Tuhan kan sanggup bawa kapal itu, perahu itu sampai di tujuan. Buat Tuhan itu perkara kecil ya.
Oleh karena itu hari ini persiapan Purim, bagaimana akan terjadi pembalikan keadaan dalam hidupmu, menanti-nantikan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, harus apa? Berdiam diri. Nah, apa sih arti berdiam diri? Saya mulai mikirkan berdiam diri itu apa. Berdiam diri itu kayak definisinya tuh seperti ini. Putus connect dengan yang ada di sekitarnya dan kita hanya connect sama Tuhan, ya. Putus hubungan sama semua yang ada di sekitar kita. Hubungannya kita hanya di atas sama Tuhan. Kenapa? Yang bikin kita tidak bisa berdiam diri karena noise semua yang ada. Jangan-jangan begini, ya. Ini ada berita begini. Nih ada peraturan begini, nih ada surat seperti ini. Nah itu tuh noise. Semuanya yang bikin kita pusing karena kita mendengar, ya. Gak bisa konsentrasi jadinya, ya. Gak bisa kita connect sama Tuhan. Karena apa? Diganggu sana, diganggu sini, diganggu sana, gak bisa, ya. Gak bisa, ya. Suatu saat kemarin ini saya lagi main sama Keam. Main itu di situ tuh kayak ada game gitu, ya. Saya sama dia. Nah, dia ngomong begini, "Oma, ini harus dipegang kenceng. Kalau Oma goyang, Oma yang kalah." Oh, kalau gitu mesti konsentrasi ya. Saya nggak bisa mainnya, tapi diajari sama dia. Ini pegangnya gimana? Saya megangnya begini. Megang begini ya Oma? Iya. Kencang ya Oma? Ya. Kuat-kuatan dia bilang kuat-kuatan. Kuat mana? Ya. Saya kayak konsentrasi sayanya. Tapi begitu saya konsentrasi, saya lihat ini anak rada bulit. Saya tuh tangan saya disenggol-senggol. Ya kan saya jadi goyang-goyang. Ya, sedangkan dia megangnya itu sebelah kanan, dia sebelah kanan, saya megangnya sebelah kanan. Tapi dia kan duduk sebelah saya. Tangannya nyenggol, tapi nyenggolnya dari tangan kiri. Saya bilang, "Loh, kamu ini nyenggol, nanti omanya tangannya ya gerak." Dia ketawa gitu. Nanti bentar lagi senggol lagi. Lah ya ini sih, akhirnya kalah bener saya, saudara. Ya. Terus karena saya bilang, saya mau pindah kalau kayak gini, kalau mau nyenggol-nyenggol saya gitu kan. Nah begitu saya pindah ini kan berubah, ya kan? Karena apa? Karena sekitar saya mengganggu saya nggak bisa konsentrasi. Sedangkan yang Tuhan mau, namanya berdiam diri adalah betul-betul kita koneknya sama Tuhan, nggak mau mendengar akan apa yang ada di luar. Ini yang dilakukan Esther. Kenapa Purim bisa terjadi dalam hidupnya? Dikatakan Esther 4 ayat 16. "Pergi, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku." Artinya berpuasa itu memutuskan semua yang ada di sekitarnya. "Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ini namanya berdiam diri, saudara. Ya. Kalau berdiam diri, Esther dan dayang-dayangnya nggak mau dengar suara apa yang di luar. Ya. Dia nggak mau dengar ada, "Ratu, itu Haman lagi berbuat seperti ini. Ratu, ini loh, Haman lagi ngutus orang-orang ke daerah-daerah. Ratu, ini sedang begini." Pusing, saudara, betul nggak? Ya, yang namanya Purim bisa terjadi atas hidupmu. Pembalikan keadaan terjadi atas hidupmu. Tutup telingamu, matamu, semua jendela yang ada dalam hidupmu. Jendela daripada panca indera kamu tutup, sudah nggak usah lihat apa-apa. Ya. Duduk diam seperti Esther. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak keluar kamar. Ya. Terus di situ. Nah, kalau misalnya salah satu noise gini, kalau kamu lagi puasa tiba-tiba dipanggil sama
Raja gimana? Bubar kamunya, bener nggak? Tuh hatinya jadi khawatir kan? Iya ya, raja kan sewaktu-waktu bisa manggil. Kalau sampai aku dipanggil, aku katakan aku lagi puasa, nasibku ndak beda dengan Wasti. Betul nggak? Ini resiko loh. Ratu mau puasa 3 hari 3 malam, ndak makan, ndak minum, nggak mau dengar berita apapun, nggak dengar TV, nggak dengar berita apa-apa, nggak mau dikasih makan. Jangan-jangan ada orang yang nggak suka sama kamu, terus ngelapor sama raja. Itu Ratu Esther tuh nggak mau makan, nggak tahu tuh kenapa. Dibikin-bikin sedemikian rupa, rajanya marah, manggil ratunya. Bubar nggak? Bubar. Ya, itu noise. Ya. Di mana kita akan melakukan sesuatu, pasti ada penghalang. Ya. Nah, kalau dia tidak punya yang mengatakan putus connect dengan yang lain, aku hanya mau connect dengan Tuhan. Begitu kamu connect dengan Tuhan, itu Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Nanti semua akan diatur dan semuanya akan menunjang akan rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Amin. Percaya? Percayalah ya. Jadi ini yang harus ada supaya apa? Supaya rencana Tuhan Purim terjadi atas hidupmu dan atas bangsa Indonesia. Ya. Kalau saat ini kita disuruh puasa, puasalah. Kalau saat ini kita disuruh doling, dolinglah. Kalau Tuhan nyuruhkan saudara untuk deklarasi, deklarasilah. Ya. Salah satu anak, ya anak rohani saya juga, suatu saat dia ngomong gini sama saya, Bu, wong dalam keadaan pandemi kayak begini nih Bu, saya tuh disuruh ke Amerika. Hah? Kamu suruh ke Amerika? Ya. Suruh apa? Suruh doa. Hah? Suruh doa ke Amerika? Iya. Cuman 3 hari. Hah? Biayanya kan mahal ke Amerika. 1 mahal, 2 mesti swab PCR, ya visanya harus dibikin. Tiketnya mahal. Dan dia setelah tanya-tanya, dia bilang mampir di Doha 10 jam baru terbang lagi ya. Hitungan orang ekonomi gak masuk, cuman 3 hari, biaya besar. Terus kayaknya di sananya juga tidak diundang sama gereja dan sebagainya, hanya suruh ke satu tempat ada 3 tempat yang dia harus jalani dan ada 3 kota yang dia harus datangi. Setelah itu pulang. Ya, saya bilang belajar taat, jangan lihat dengar suara orang lain. Kalau engkau disuruh, lakukan dengan ketaatan. Tuhan akan sediakan biaya buat kamu. Tuhan akan menyertai kamu dan kau akan pergi dan pulang dengan selamat. Pergilah. Saudara, dia katakan saya akan pergi. Ya, dia tahu itu firman Tuhan. Kalau di dalam ketaatan kita lakukan, Purim terjadi. Pembalikan keadaan terjadi. Karena pas saat-saat ini ya masa Purim. Saya bilang kamu disuruh pas masa Purim loh. Iya. Pas kamu di sana masa-masa tanggal 25 kamu ada di Amerika. Siapa tahu ada perkara yang ajaib terjadi buat Amerika. Buat Tuhan gak ada barang yang mustahil. Mungkin kamu emang diutus ke sana. Pergi, lakukan dengan setia. Saudara, ketaatan itu menghasilkan luar biasa hasilnya. Belajar kita sebagai anak Tuhan, kalau mau mengalami Purim, ini yang harus ada. Belajar berdiam diri, cari kehendak Tuhan sampai rencana Tuhan harus jadi dalam hidup saudara dan saya. Amin.
Lalu yang ketiga, dalam masa Purim ini apa yang harus dilakukan? Tuhan katakan harus mengikuti jalan-jalannya. Jangan karep sendiri ya. Jangan kita katakan aku maunya seperti ini. Jangan. Tuhan mau ikuti jalannya. Nah, firman Tuhan mengatakan ini, nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam Mazmur dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, kalau kita mengikuti jalan Tuhan, orang fasik akan dilenyapkan. Nantikan Tuhan, tetap ikuti jalan-jalannya. Nah, seperti anak ini mendapatkan firman, saya bilang ikuti jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jalani aja. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya, negeri ini kan semua miliknya Tuhan. Mewarisi negeri itu menjadi ahli waris. Kalau orang menjadi ahli waris itu selain memiliki, kita bisa menikmati. Menikmati yang terbaik yang ada dalam negeri ini. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Musuh-musuh kita akan dilenyapkan. Amin. Musuh kita apa? Pandemi juga musuh kita itu. Kalau kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, musuh kita akan dilenyapkan. Buat Tuhan pandemi itu perkara kecil, buat Indonesia, buat negara-negara perkara besar. Tapi buat Tuhan itu perkara kecil. Dalam sekejap Tuhan bisa biarkan terjadi, dalam sekejap Tuhan bisa lenyapkan itu semuanya. Saya kadang-kadang mengingat begini, ya Tuhan, waktu Tuhan buat musibah-musibah yang luar biasa saat mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya. Kan dalam sekejap ada katak, besoknya sudah lenyap, ya kan? Sebentar itu terjadinya. Kalau Tuhan mau jadi, Tuhan mau dilenyapkan. Kalau Tuhan mau, tidak ada barang yang mustahil. Pembalikan terjadi, pembalikan keadaan terjadi buat bangsa dan negara kita. Amin. Tapi harus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, bagaimana Purim bisa dialami oleh orang Yahudi? Karena Esther ini sebagai pelaku. Esther ini sebagai pelaku. Promotornya, dia harus di depan. Dia selalu mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalannya sendiri. Kita lihat ya. Di dalam Esther 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ya. Ini sebetulnya kesempatan, ya kan? Sudah ditanya sampai dikatakan separuh dari kerajaanku kalau kamu minta. Sekarang ini kamu minta, aku kasih. Nah, kalau Esther ini buru-buru tidak melihat akan jalan Tuhan, ya, dia akan katakan mumpung, betul nggak? Kesempatan. Siapa tahu besok pikirannya raja sudah berubah, nggak jadi nih sayanya. Ini kesempatan, terus langsung diraih, gagal. Ya. Belajar benar-benar tanya sama Tuhan. Belajar benar-benar mengerti timing yang tepat. Saya harus jalan, saya harus berbicara, saya harus ketemu dengan siapa. Itu benar-benar harus tepat. Ya. Inilah yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan, mengikuti jalannya. Gak boleh terlalu cepat, tapi tidak boleh terlalu terlambat. Ya. Sudah ditanya,
kesempatan. Belum tentu kesempatan yang kedua terjadi. Tapi jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Permintaannya cuma, aku mau menjamu raja. Ya. Lalu raja datang nih ceritanya sama Haman. Ya. Ditanya lagi, kamu mau apa? Masih dinyatakan, kalau boleh engkau yang kedua kali aku mengundang engkau lagi untuk makan. Hebat ini. Sabarnya luar biasa. Ya. Kalau kita belum tentu bisa sabar. Ya. Tapi Purim bisa terjadi, dibutuhkan timing yang tepat. Ya. Tidak boleh terburu-buru, tapi tidak boleh terlambat. Ya. Itu memang tidak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk membuat sedemikian rupa. Dikasih kesabaran buat nunggu, ya. Dikasih sabaran. Ester tidak takut. Jangan-jangan besok rajanya nggak mau datang. Jangan-jangan nanti peraturannya sudah berubah. Jangan-jangan begini. Jangan dengarkan ada apa yang ada di luar, tapi tetap fokus dengan Tuhan sampai benar-benar mengerti jalan-jalan yang harus ditempuh. Nah, sudah 2 kali. Ester 7 ayat 2. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Tetap dikasihnya, tetap dijanjikannya sama. Yang pertama dan yang kedua tetap sama. Ya. Nah, setelah yang kedua kali baru Ester katakan, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Baru dia ngomong, minta nyawanya. Dia nggak pertama kali tidak mengatakan, ya, raja, aku mau dibunuh sama Haman. Ini yang namanya bijaksana dan jalan-jalan Tuhan. Bagaimana caranya bisa mengambil hati raja? Ester tahu raja sayang sama dia. Jadi dia punya roh kebijaksanaan di dalam meminta sesuatu. Dia katakan, kiranya dikaruniakan kiranya kepada hamba nyawa hamba, ya. Karuniakan buat aku nyawaku dan nyawa bangsaku, ya. Luar biasa. Ini kata-kata yang bijaksana, ya. Demikian juga saudara, di dalam kita melakukan tindakan kita, ya, dalam bisnis, dalam perjanjian, dalam permohonan kita kepada Tuhan. Jangan sok-sokan kalau minta sama Tuhan. Minta sampai hatinya Tuhan itu bisa mengerti hati kita, ya. Dan memang hati Tuhan pasti mengerti hati kita. Tapi sampai hati Tuhan tersentuh, ya. Dia katakan, raja, karuniakan nyawaku, kasihani nyawaku. Begitu raja dengar kasihaninya, ada apa kamunya? Siapa yang mau melakukan perbuatan yang tidak baik? Engkau istriku, engkau ratuku, kok berani-berani mau melakukan kecelakaan terhadap istriku? Siapa orangnya? Marah jadinya raja itu. Kok berani-berani dia melakukan sesuatu kepada orang yang aku kasih.
Saudara, kalau saudara punya persoalan yang berat, ya, lalu saudara katakan, Tuhan, kasihanilah aku. Aku lagi ngadepi perkara yang seperti ini. Aku lagi susah, aku lagi menghadapi kecepit Tuhan. Aku lagi begini. Tuhan akan katakan, oh, iblis lagi ngojlok kamu ya. Jangan takut. Aku sanggup membuat iblis lari daripadamu. Bisa enggak? Cara kita belajar seperti Esther. Esther itu lakukan semuanya. Dan apa yang terjadi? Raja jadi marah besar. Siapa? Nah, ini waktunya. Ini loh orangnya. Ya, raja ini jadi marah. Karena apa? Karena raja merasa gini, kamu itu sudah tak kasih kekuasaan. Aku sudah mengangkat kamu tinggi-tinggi. Kamu berani-berani mau membunuh istriku. Mau membunuh ratuku. Mau membunuh orang yang aku kasihi. Itulah sebabnya sejak saat itu terjadi pembalikan keadaan. Buat Tuhan itu perkara kecil. Saat ini mari persiapkan dirimu. Purim tanggal 25 ya. Kalau saat ini tanggal 22, itu memang 3 hari lagi ya. Pas persiapan Esther masuk dalam berdiam diri. Saya yakin pasti ada sesuatu yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Mari berdoa.